Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Satifia Nuraya dengan NIM 256151044 dari kelas 1B Hadis Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa. Di video kali ini, kita akan membahas dan mengenal pendekatan teori sastra mengenai teori sastra dan berbagai pendekatan dalam studi sastra yang membantu memahami karya dari perspektif yang berbeda. Pendekatan-pendekatan itu berupa pendekatan strukturalisme, semiotik, feminisme, stilistika, dekonstruksi, lintas budaya, sosiologi sastra, strukturalisme genetik, resepsi sastra, psikolog sastra, fenomenologi, dan gastronomi sastra. Menurut Suciman, karya sastra merupakan wujud ekspresi pengarang melalui permainan kata-kata dan syarat makna dan pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Selanjutnya adalah pendekatan teori sastra. Yang pertama, strukturalisme, di mana melihat karya sastra dari unsur-unsur intrinsiknya berupa tema, tokoh, alur, dan latar. Makna sendiri muncul dari hubungan antar unsur-unsur tadi. Contohnya dari cerpen tentang Surau Tua, yang dimana strukturalisme menilai surau sebagai pembuka cerita yang membangun konflik dan struktur naratif. Dan yang kedua, semiotik, melihat teks sebagai sistem tanda. Surau, kolam burung, dan beduk mati bisa dilihat sebagai simbol kemunduran tradisi atau kesepian tokoh. Jadi, strukturalisme memberi kerangka dasar, sedangkan semiotik memperkuat makna secara simbolik. Yang ketiga ada feminisme. Feminisme fokus pada representasi perempuan. Feminisme sendiri meneliti apakah perempuan tertindas, diberi suara, atau dibuka. Contohnya dalam The Handmaid's Tale of Fate, berjuang mempertahankan identitasnya di tengah sistem patriarki. Yang keempat, Siskan menilai karya dari sisi bahasa berupa diksi, majas, bunyi, dan struktur kalimat. Contohnya dalam puisi, pilihan kosakata atau majas memperkuat identitas karya. Jadi feminisme fokus isu gender, stilistika fokus pada bahasa dan gaya. Yang kelima ada pendekatan dekonstruksi. Dekonstruksi sendiri menekankan ambiguitas dan kontradiksi dalam teks dan tidak ada makna tunggal. Contohnya dalam film Harry the Stereotype, meski terlihat mendukung peran tradisional perempuan dan ada momen yang menggoyahkan makna tersebut, menunjukkan identitas gender fleksibel dan bisa dinegosiasikan. Yang keenam ada sastra lintas budaya, menekankan karya dalam konteks global, lokal. Film itu tidak hanya mempersoalkan soalan pribadi, tetapi bagian dari wacana identitas gender dalam budaya patriarki di Indonesia. Yang ketujuh ada sosiologi sastra, melihat karya sastra sebagai produk masyarakat. Sastra sendiri lahir dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah. Yang ke-8 ada strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik menurut Goldman tidak hanya fokus pada struktur karya, tapi juga asal-usulnya. Karya fleksikan pandangan dunia kelompok sosial melalui pengarang. Pendekatan sosiologi sastra dan strukturalisme genetik memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya menolak tiga sastra agama. Perbedaannya, sosiologi sastra luas berupa pengarang, pembaca, dan intuisi. Strukturalisme genetik spesifik pada hubungan teks dengan pandangan dunia kolektif. Jadi, strukturalisme genetik dan sosiologi sastra saling melengkapi analisis sosial dan struktural. Yang kesembilan ada resepsi sastra. Resepsi sastra menekankan pembaca sebagai pusat. Makna terbentuk dari respon pembaca, pengalaman, dan ekspresitasnya. Jones and Isar menegaskan ruang kosong dalam teks dan isi pembaca. Yang ke-10 ada psikolog sastra. Nah, psikolog sastra menekankan aspek kejiwaan pengarang, tokoh, proses kreatif, hingga dampak pada pembacanya. Contohnya, banyak istilah psikolog plastik seperti yang pertama itu ada audius lahir dari sastra. Yang kedua ada Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, si psikolog, sosial tokoh, rasa bersalah, penyesalan, dan konflik nilai, dinamika batin yang dipengaruhi budaya religius. Yang ketiga ada film Laskar Pelangi karya Andre Hinata, yang analisis psikolognya berisi motivasi belajar dari tokoh cerita rakyat, rasa
rendah diri, dan cara mengatasinya. Jadi cerita Laskar Pelangi berupa pengembangan identitas anak sampai remaja. Nah, pendekatan psikolog sastra dan resepsi sastra keduanya saling melengkapi. Seperti pada resepsi, lebih fokus pada makna pembaca, sedangkan psikolog sastra fokus pada dinamika batin, membuat kita memahami teks secara emosional dan psikolog. Yang ke-11 adalah fenomenologi sastra. Fenomenologi sastra menekankan pengalaman subjektif pembaca. Busari mengajarkan epoche, memikirkan prasangka, lalu reduksi dan variasi imajinasi untuk menangkap esensi pengalaman estetis. Jadi pembaca benar-benar merasakan dunia rekaan karya tersebut. Nah, terakhir ada gastronomi sastra. Gastronomi sastra fokus pada makanan dan kuliner. Makanan bukan hanya sekedar konsumsi, tapi simbol identitas budaya, sejarah, solidaritas, dan perlawanan. Contohnya hidangan tradisional dalam novel menunjukkan asal-usul tokoh, membangkitkan memori kolektif, dan membentuk karakteristik sosial budaya. Jadi, dari ke-12 berbagai pendekatan tersebut memberi cara berbeda, tapi pendekatan-pendekatan tersebut saling melengkapi untuk menganalisis karya sastra. Nah, dengan memahami pendekatan-pendekatan ini, kita tidak hanya membaca novel dengan kata-kata, tapi merasakan, menganalisis karya sastra dan memahami karya sastra secara lebih mendalam. Nah, berakhir sudah video kali ini. Sekian video penjelasan mengenai teori sastra dan pendekatan-pendekatan teori sastra. Nah, semoga mudah dipahami. Maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.